Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Ada yang kabarnya hari ini kurang baik? Oke, baik semua. Baik, ibu absen dulu. Ada teman yang tidak hadir hari ini atau hadir semua? Dila keterangan apa? Sakit. Selain dari Dila ada lagi yang tidak hadir? Oke, berarti cuma satu orang yang tidak hadir ya. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi, saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin kita dalam doa. Baik, pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini pertama yaitu menjelaskan pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Yang kedua yaitu menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Yang ketiga yaitu menjelaskan tahapan pertumbuhan dari masa bayi hingga lanjut usia. Baik, kita masuk di pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Ada yang tahu apa itu pertumbuhan? Ada yang tahu? Baik, pertumbuhan itu adalah proses pertambahannya ukuran fisik pada makhluk hidup. Contohnya itu pertambahan tinggi badan, berat badan, volume tubuh. Kemudian perkembangan itu proses menuju kedewasaan. Contohnya itu melibatkan kematangan, fungsi tubuh, dan kemampuan yang lebih. Baik, kita masuk di faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Yang pertama itu ada faktor eksternal dan ada faktor internal. Yang termasuk ke dalam faktor eksternal itu seperti apa? Ada yang tahu? Yang pertama itu ada faktor genetik, kemudian ada faktor hormon. Kemudian kita masuk di faktor eksternal. Yang termasuk ke dalam faktor eksternal itu ada yang tahu? Yang termasuk ke dalam faktor eksternal yaitu yang pertama nutrisi, kemudian lingkungan, kemudian aktivitas fisik, kemudian pola asuh, kemudian interaksi sosial. Kemudian kita masuk di tahapan pertumbuhan manusia, terbagi menjadi 6. Yang pertama itu tahap bayi, tahap balita, tahap anak-anak, tahap remaja, tahap dewasa, dan tahap lanjut usia. Kemudian kita masuk ke dalam tahap bayi, usia 0 sampai 1 tahun. Kemampuan yang pertama itu belum bisa berjalan atau berbicara. Yang kedua itu minum ASI atau susu. Yang ketiga itu mulai berjalan, duduk, dan merangkak. Kemudian kita masuk di tahap balita, usia 1 sampai 5 tahun. Kemampuan yang pertama itu mulai berjalan dan berlari. Yang kedua berbicara dan berpikir. Yang ketiga suka bermain dan ingin tahu banyak hal. Yang keempat memecahkan masalah sederhana. Kemudian kita masuk di tahap anak-anak, usia 5 sampai 10 tahun. Kemampuan yang pertama itu berbicara dan bercerita. Yang kedua membaca dan menulis. Yang ketiga mengembangkan hobi dan kesukaan. Yang keempat belajar di sekolah. Kemudian kita masuk di tahap remaja. Usia itu mulai dari 11 sampai 18 tahun. Kemudian di tahap remaja itu ada namanya perubahan dan ada kemampuan. Perubahannya itu mengalami pubertas dan terjadi perubahan fisik dan psikis. Sedangkan kemampuan itu berpikir abstrak dan berpikir mandiri. Kemudian kita masuk di tahap dewasa. Usia mulai dari 19 sampai 40 tahun. Kemampuan yang pertama hidup dengan mandiri. Yang kedua mampu berpikir dan pertimbangan matang.
Yang ketiga, fokus pada karir dan keluarga. Yang keempat, memegang tanggung jawab sosial. Kemudian yang terakhir kita masuk di tahap lanjut usia. Umur 40 tahun ke atas. Perubahan yang terjadi yang pertama yaitu penurunan fungsi organ, kulit mulai keriput, penurunan daya pikir, dan rambut mulai memutih. Baik anak-anak, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau yang belum dipahami? Ibu kasih kesempatan untuk bertanya. Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu kasih tugas. Kalian mencari materi mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Minggu depan tugasnya dikumpul ya. Baik, dari materi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini, Ibu menarik kesimpulan bahwa pertumbuhan itu adalah pertambahan ukuran fisik yang dapat diukur, sedangkan perkembangan itu adalah proses kematangan fungsi organ dan mental. Keduanya berjalan beriringan dan tidak terpisahkan. Proses ini dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal yaitu gen dan hormon. Sedangkan faktor eksternal seperti nutrisi, lingkungan, hingga manusia mencapai kedewasaan. Baik, Ibu cukupkan sampai di sini. Kemudian kita lanjut di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi.